Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler ini Get Immortal Siani episode ke-91. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, di mana Wang Lin telah kembali ke sekte pemulihan jiwa dan mendapatkan dua harta luar biasa dari Dutian, yaitu giok berisi jejak kekuatan Wang dan cara menanganinya, serta sebuah salinan bendera 1 miliar jiwa yang memiliki 1/3 kekuatan aslinya. Baru setelah mendapatkan bekal dari Dutian, Wang Lin pun bergegas ke wilayah klan iblis raksasa dan langsung dihujat oleh warlock di sana, sampai kemudian Cihu datang dan memintanya pergi untuk pertemanan mereka. Wang Lin menjelaskan bahwa dia akan menghabisi seluruh klan kalau bukan karena menganggap Cihu sebagai teman. Wang Lin dengan penuh pemakluman berkata bahwa dia hanya akan mengambil pedang abadi, membuat akhirnya Cihu pun bersedia memanggil leluhurnya agar Wang Lin mendapatkan pedang abadinya kembali. Namun ternyata sang tuan muda klan iblis raksasa yang tidak punya pilihan itu justru mengkhianatinya dan berniat menghabisi Wang Lin dengan kekuatan formasi jalan surga. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Mata Wang Lin bersinar tajam saat tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapan salah satu pilar hitam dan melemparkan tinjunya ke arah pilar tersebut, yang membuat pilar tersebut langsung hancur berkeping-keping hingga meledakkan kekuatan yang kuat ke segala arah. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah ketika menerima pukulan pertama dari formasi 8 jalan surga. Meski pilar pertama telah dihancurkan, niat bertarung masih memenuhi sorot mata Wang Lin. Berhubung selama pertarungannya dengan Li Yuanpeng, ia belum bisa menggunakan kekuatan penuh dari tubuh dewa kuno bintang 3 miliknya. Karena itulah Wang Lin merasa lebih antusias dan bahkan dengan darah yang masih menetes dari tangannya, pemilik mutiara pembangkang surga itu segera menerjang ke arah pilar berikutnya. Suara keras bergema saat pilar kedua runtuh, sementara Wang Lin menunjukkan ekspresi puas ketika tubuhnya kembali melesat menuju pilar lainnya. Langit mulai dipenuhi retakan-retakan yang tak terhitung jumlahnya akibat letusan kekuatan dari pilar jalan surga yang dihancurkan. Ledakan demi ledakan terdengar dan Wang Lin mulai tertawa seperti orang gila ketika tubuhnya berpindah-pindah dan menghancurkan pilar demi pilar, seperti melepaskan kekuatan bertarung yang selama ini terpendam. Setiap kali tinjunya menghancurkan sebuah pilar, tangannya akan berdarah dan Wang Lin akan menjilat darahnya sendiri dengan gila seperti binatang buas. Dan setelah tawa demi tawa menakutkan menggema di udara, Wang Lin pun sampai pada hitungan pilar ke-8 sebelum menghancurkannya dengan kejam. Pakaian di tubuh Wang Lin telah berubah compang-camping, memperlihatkan dada dan tubuh bagian atasnya yang padat dan dipenuhi retakan kecil. Sementara lagu kutukan dari klan iblis raksasa menggema semakin keras, Cihu menunjukkan ekspresi tidak percaya karena dalam sejarah klan iblis raksasa tak ada satupun selain leluhur atau ketua sekte yang sanggup menahan 8 pilar dengan tubuh fisik saja. Tanpa mempedulikan Cihu yang terbagong-bagong, Wang Lin meraung dan tubuhnya berubah menjadi kilat yang menghancurkan 3 pilar lagi berturut-turut, menunjukkan sosok bak dewa iblis utama yang bangkit di tengah dunia panah. Dengan gila menghancurkan 11 pilar, Wang Lin pun sampai pada pilar terakhir dan kali ini tidak ada lagi hanya mengandalkan tinjunya, namun dengan suara gemuruh yang menggoncang langit, tubuh Wang Lin berubah menjadi raksasa berukuran lebih dari 100 kaki. Dan ketika pilar terakhir menghantam dadanya, seluruh jalan formasi jalan surga runtuh sepenuhnya. Mungkin agak berlebihan, tapi itulah tampilan nyata dari kekuatan puncak dewa kuno bintang 3. Segera setelahnya, Wang Lin menyatakan dengan tegas bahwa semua telah selesai antara dirinya dan Cihu, membuat sang tuan muda klan iblis raksasa itu hanya bisa menunjukkan wajah murung dan tak berdaya karena tidak dapat dipungkiri bahwa dia memang telah mengecewakan temannya. Setelah menyelesaikan urusan 8 formasi jalan surga, klan iblis raksasa pun disegel dan sejak saat itu tidak ada lagi kultivator keabadian di ranah jiwa primordial yang akan muncul di dalam klan. Ucapan Wang Lin tidak salah lagi memiliki kekuatan seperti hukum surgawi karena kekuatan seorang dewa kuno bintang 3 dan kultivator formasi jiwa tahap akan menjadi satu entitas yang tak tertandingi kecuali oleh pembudidaya transformasi jiwa yang menggunakan energi spiritual surgawi.
Wang Lin telah memperhitungkan segalanya dan sengaja menyembunyikan semua kekuatan itu ketika bertarung dengan Li Yuanpeng. Baru setelah dia berhasil menghabisi leluhur klan iblis raksasa lah, dia akan memberikan peringatan terutama untuk Sang Sujaku Zhu Kuezi agar penguasa planet itu memahami bahwa dia bukanlah bidak yang bisa dipermainkan. Wang Lin ingin menunjukkan bahwa bahkan jika ia tak bisa lepas dari peran bidak tersebut, dia akan menjadi pion yang dipenuhi duri dan menusuk siapapun yang mencoba menyentuhnya. Balik lagi ke Wang Lin, pemuda itu menggantung di udara ketika sekali lagi memanggil leluhur klan iblis raksasa untuk keluar dan membuat suaranya menyebar ke seluruh penjuru klan. Sementara Wang Lin sudah kembali fokus pada leluhurnya, Jihu jatuh perlahan dengan senyuman pahit. Wang Lin pasti masih memperhitungkan hubungan yang di antara mereka berdua hingga tidak menghabisi dirinya dan seluruh anggota klan. Meski begitu, Jihu yang mengendalikan formasi masih terkena serangan balik dan menderita luka parah. Sementara Wang Lin mencari Wang, seorang perempuan berpakaian ungu berdiri diam di kejauhan sambil memandang Wang Lin dengan tatapan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Suara Wang Lin masih bergema di dalam wilayah klan iblis raksasa sampai akhirnya mencapai sebuah gua emas yang terkubur 500 km jauhnya di bawah tanah. Ya, goa itu adalah lokasi sang leluhur klan iblis raksasa berkultivasi, dan ketika mendengar raungan dari Wang Lin, Wang yang sebelumnya berkultivasi dengan tenang langsung membuka matanya dengan tatapan tajam. Meski begitu, ternyata Wang tidak langsung keluar, malah kembali menutup matanya dan melanjutkan kultivasi. Ketika itulah tas penyimpanannya tiba-tiba bergejolak, dan setelah ditepuk, Su Ligao segera keluar dari dalam pedang abadi dengan ekspresi penuh kebencian seolah dia merasakan keberadaan Wang Lin, dan hal tersebut membangkitkan keinginannya membalaskan dendam. Wang menatap Su Ligao lekat-lekat, di mana selama 2 tahun mereka berinteraksi, roh pedang itu memiliki kecerdasan yang luar biasa dan hal itu membuatnya sangat senang. Wang meminta Su Ligao bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk melawan Wang Lin hingga membuat si roh pedang langsung berubah menjadi roh pedang yang penuh dengan kata-kata pujian. Wang tersenyum samar mendengar bagaimana Su Ligao memujanya sebelum menjanjikan bahwa setelah Wang Lin mati, ia akan memanggil jiwa Feng Luan, yaitu sebuah roh teteh gelis di bawah penguasaannya yang OTW digebet oleh si roh pedang. Wang berpikir bahwa roh pedang itu diliputi oleh keserakahan manusia yang meskipun agak lain, namun justru karena sifat itulah ia menjadi mudah dikendalikan. Nah, sedikit penjelasan tentang jiwa Feng Luan dulu. Wang memperolehnya secara tidak sengaja, dan karena jiwa itu begitu mempesona, bahkan Wang pun hampir saja terjerat olehnya sebab saat itu tingkat kultivasinya masih rendah. Sementara Wang memikirkan rencana perjodohan Su Ligao dan Feng Luan, Wang Lin masih menunggu di langit untuk beberapa waktu. Namun setelah melihat bahwa leluhur klan iblis raksasa tak kunjung muncul, ekspresinya mulai menggelap karena saking luasnya wilayah klan iblis raksasa, dia memang belum bisa menemukan si anjing tua itu sampai sekarang. Setelah Wang Lin mengedarkan pandangan sekali lagi, tatapannya terkunci pada gunung yang berada di timur wilayah klan karena ia baru saja merasakan kekuatan misterius samar terpancar dari sana. Namun sebelum ia sempat mendekat ke gunung tersebut, tatapannya berubah serius saat ia menoleh ke udara dan menyadari bahwa sekitar 500 km di bawah tanah terdapat penghalang tipis yang nyaris tak terdeteksi. Wang Lin menunjukkan wajah mencibir sebelum tersenyum puas karena telah menemukan tempat persembunyian Wang, dan tanpa banyak babi bu segera menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Suara menghancurkan bumi menggema dan retakan besar menyebar ke segala arah sebelum menembus jauh ke bawah tanah. Wang Lin memanggil Wang sekali lagi dengan suara menggelegar, dan sesosok berwarna biru melesat keluar dari lubang besar yang muncul setelah daratan runtuh. Ya, sosok hijau itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang leluhur klan iblis raksasa Wang yang langsung melemparkan pukulan keras ke arah Wang Lin dengan penuh amarah. Wang Lin hanya tertawa ketika bukannya menghindari, malah maju untuk menyambut serangan itu dengan pukulan balasan. Benturan dahsyat terjadi dan menyebabkan gelombang kejut yang meniup batu dan pasir di sekitarnya. Leluhur klan iblis raksasa terlempar puluhan kaki dengan wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Sebaliknya Wang Lin hanya mundur beberapa langkah karena kekuatan aneh yang menyerbu masuk telah dinetralkan oleh jiwa primordialnya.
Tanpa gentar sama sekali pada kekuatan tubuh unik klan iblis raksasa, Wang Lin melesat ke arah Wang sekali lagi dan pukulan itu mengandung tekanan besar yang membuat Wang buru-buru memunculkan garis-garis tipis entah untuk membungkus tubuhnya. Mata Wang menyala ketika tubuhnya berderit di bawah tekanan pukulan sebelum mundur dengan cepat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Wang Lin juga merasakan sakit di tinju kanannya dan terpaksa mundur beberapa langkah sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri, menyadari bahwa meskipun Wang belum menyelesaikan integrasi dengan tubuh barunya, namun sudah memiliki kekuatan fisik yang hampir setara dengan dewa kuno bintang 3. Wang Lin melancarkan serangan lagi dan leluhur klan iblis raksasa meraung keras ketika tubuhnya membesar hingga lebih dari 100 kaki. Tanpa ragu, ia mulai menggunakan energi spiritual surgawi yang menyebabkan cahaya keemasan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Jumlah energi spiritual surgawi yang bisa digunakannya jauh melampaui apa yang pernah ditunjukkan oleh Li Yuanpeng, karena bagaimanapun Wang mencapai ranah transformasi jiwa tahap awal dengan kekuatannya sendiri. Satu pukulan yang dipenuhi cahaya keemasan dan energi spiritual surgawi yang murni ditembakkan, di mana Wang sebenarnya tahu bahwa setelah dia menggunakan energi spiritual surgawi, maka tubuhnya akan hancur dan dia baru bisa menggunakan tubuh baru kalau sudah mencapai tahap menengah transformasi jiwa. Sementara itu Wang Lin yang menghadapi kekuatan besar itu tidak gentar sama sekali, malah cahaya aneh menyala di matanya karena sudah lama ia tidak merasakan ancaman terhadap nyawanya dan hal itu justru membuat keinginan bertarungnya menjadi lebih padat. Raungan menggema dan 3 bintang di dahi Wang Lin berputar cepat ketika memancarkan aura ungu pekat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa menunggu lama, bayangan dewa kuno yang tinggi menjulang muncul di balik punggungnya dengan aura ilahi, seolah siap menyambut tantangan dan menindas dunia. Wang Lin mengangkat tinjunya perlahan, membuat sosok dewa kuno di belakangnya juga ikut mengangkat tinjunya sebelum bertubrukan dengan serangan Wang. Begitu dua serangan dahsyat itu bertemu, langit seolah merintih dan leluhur klan iblis raksasa terhempas mundur sambil meludakkan seteguk darah dari mulutnya. Meski begitu, dia tidak menyerah dan segera menepuk kantong penyimpanan untuk memanggil pedang abadi. Sementara itu Wang Lin masih berusaha menstabilkan diri karena kekuatan tubuh leluhur klan iblis raksasa yang dikombinasikan dengan energi spiritual surgawi telah menembus pertahanan tubuh dewa kunonya. Ketika Wang Lin sudah berhasil menstabilkan diri, pedang abadi dan sosok Suligao sudah ada di hadapannya sebelum mengaum penuh kemarahan ketika menyerbu ke arah Wang Lin dengan energi pedang tajam. Leluhur klan iblis raksasa tertawa penuh kemenangan ketika merasa telah membalikkan keadaan dengan mengakhiri hidup musuhnya menggunakan senjatanya sendiri. Namun Wang Lin hanya mengangkat jarinya dan menunjuk ketika dalam sekejap pedang abadi berbalik arah dan sekarang justru menebas separuh lengan Wang tanpa bisa dicegah sama sekali oleh sang leluhur klan iblis raksasa. Raungan kemarahan memenuhi langit ketika Wang mengutuk dengan seluruh jiwanya, memahami bahwa dia telah dikhianati oleh roh pedang kurang asam ini. Kebencian yang membara di hatinya meledak seperti ingin membakar dunia dan ancaman meluncur dari mulutnya ketika berjanji untuk menyiksa Suligao tanpa ampun. Wang tergoncang berpikir bahwa keputusannya untuk menggunakan energi spiritual surgawi telah menjadi bumerang dan kini keyakinannya pada pedang abadi sebagai senjata pamungkas pun telah runtuh. Sementara itu Suligao justru tertawa riang seperti bangga atas pengkhianatannya yang tepat waktu, karena di dalam hati Suligao yakin bahwa tak ada yang bisa mengendalikan dirinya selain Wang Lin. Keputusan sudah diambil dan Suligao memilih untuk bertahan bersama tuan lamanya. Ia memuji dirinya sendiri atas kecerdasannya yang luar biasa. Wang Lin pun turut memuji tindakan yang Suligao lakukan dan berjanji akan membiarkan roh pedang itu melahap banyak jiwa setelah pertarungan berakhir. Suligao tertawa senang mendengar hadiah yang akan segera dia dapatkan sebelum kemudian mengemukakan satu permintaan kepada tuannya agar menyelamatkan jiwa Feng Luan dari Wang. Karena memang jiwa yang memikat itu telah membangkitkan sisi lembut Suligao sampai membuatnya bisa mengemukakan permintaan yang berasal dari sebuah tekad untuk melindungi apa yang ia anggap berharga. Wang Lin mengangguk dan segera bergerak dengan kecepatan kilat ketika mengayunkan pedang abadi ke arah Wang. Sementara itu Wang masih terus menggaung marah tidak terima atas pengkhianatan Suligao karena selama 2 tahun dia telah memperlakukan roh pedang itu dengan sangat baik. Belum.
Setelah mengeluarkan ancaman itu, leluhur klan iblis raksasa mempercepat langkahnya sementara mata Wang Lin bersinar tajam ketika mengayunkan pedang abadi hingga membuat Wang melarikan diri sampai ke tepi timur klan iblis raksasa. Ketika sampai di sana, Wang tiba-tiba berhenti dan menampar tasnya sebelum mengeluarkan sebuah tongkat hitam yang memunculkan api dengan warna serupa di sekelilingnya. Wang menancapkan obor itu ke arah tanah lalu mulai membuat segel sebelum melemparkan energi spiritual surgawi ke dalam obor hingga membuat api di dalam obor itu berubah menjadi seekor binatang buas besar yang lebih dari 100 kaki tingginya. Namun dengan ketenangan yang mendalam, Wang Lin mengayunkan pedangnya dan membuat sinar energi bercahaya emas menabrak binatang buas sebelum melemparkannya mundur dengan luka besar di tubuhnya. Wang Lin kemudian mengeluarkan bendera larangannya, mengirimkan gas hitam larangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sebelum membentuk tombak-tombak hitam yang tajam yang menjebak binatang api dalam lingkaran. Tidak menunggu lama, Wang Lin membentuk segel di tangannya dan membuat lingkaran tombak meledak dan menciptakan gelombang kejut besar yang menyebar ke segala arah. Baru ketika lingkaran tombak larangan meledak, bendera 10.000 jiwa yang telah disempurnakan dengan Li Yuanfeng sebagai jiwa utamanya keluar dan melepaskan lebih dari 1.000 fragmen jiwa melesat menuju binatang api hitam yang baru saja berhasil selamat dari ledakan tombak larangan. Meskipun saat ini Wang tampak terpojok, Wang Lin tidak percaya bahwa seorang pembudidaya transformasi jiwa hanya memiliki teknik yang begitu sederhana sebagai kartu asnya. Dan benar saja setelah itu Wang tiba-tiba membentuk segel di tangannya sebelum berlutut di atas langit sambil menundukkan kepalanya sebelum berseru meminta izin untuk mengambil harta warisan nenek moyang klan iblis raksasa guna mengatasi bencana yang mengancam klan mereka. Tepat setelah Wang selesai bicara, langit menjadi gelap dan seluruh wilayah klan iblis raksasa bergoncang hebat sebelum gunung tertinggi yang ada di sisi timur terbelah menjadi dua dan meludahkan sebuah kapak merah raksasa yang memancarkan cahaya sewarna hingga tampak seperti kapak berdarah yang seolah sanggup meruntuhkan sebuah sekte. Wang mengingat sejarah kapak merah itu di mana leluhur mereka terdahulu pernah menggunakan kapak ini untuk memasuki makam abadi dan membunuh dua dukun mantra 9 daun demi memastikan hak klan iblis raksasa untuk tinggal di planet ini. Dengan senyuman di wajahnya, Wang mengayunkan kapak dan membuat cahaya merah yang sangat terang menyelimuti tubuh sang leluhur klan iblis raksasa. Dengan dukungan penuh dari senjata klan rahasia klan, Wang sekali lagi menjadi percaya diri ketika melangkah ke arah Wang Lin dengan mata menyala hingga menciptakan ledakan besar yang langit dan bumi rasakan. Wang Lin sendiri juga merasakan betapa kapak merah itu bukanlah senjata sembarangan karena bahkan dengan kekuatan dewa kuno bintang 3-nya, dia masih terpaksa mundur sejauh 1.000 kaki. Sayangnya bukan hanya Wang Lin sebagai orang yang terkena serangan kapak yang terluka, namun Wang pun turut dipaksa meludahkan darah seolah menunjukkan betapa berat serangan balasan yang dia terima untuk menggunakan kapak. Meski demikian, Wang tetap meraung dengan ganas sebelum berubah menyerupai binatang buas yang menyerbu ke arah Wang Lin dengan kapak merahnya. Melihat itu, Wang Lin mundur dengan cepat dan memejamkan matanya ketika membentuk segel untuk memanggil salinan bendera 1 miliar jiwa sebagai kartu truf terakhirnya. Langit seketika menjadi gelap gulita seolah seluruh cahaya di dunia ini padam ketika bendera jiwa setinggi 30 kaki muncul di tangan Wang Lin dengan 12 titik emas ungu bersinar di atasnya. Meskipun salinan bendera jiwa ini jauh lebih kecil dan lebih lemah dibanding bendera aslinya, begitu tiangnya yang tinggi muncul, gas hitam yang mengerikan mulai keluar dari tanah dan menyebar ke segala arah hingga menciptakan suasana yang mengerikan. Bagaimanapun, bendera 1 miliar jiwa adalah sesuatu yang bahkan para pembudidaya tingkat Ansenden pun tak berani menghadapinya. Sekarang tiba-tiba saja benda yang luar biasa mengerikan itu muncul di tangan pemuda antah berantah yang tiba-tiba viral seperti Wang Lin untuk pertama kalinya. Sementara itu di gunung misterius yang sebelumnya Wang Lin perhatikan si gadis berjubah ungu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Liu Mei tampak mengamati pertarungan dengan seksama, mengingat bagaimana Dutian mengusirnya dan ternyata leluhur sekte pemunihan jiwa itu malah memberikan bendera 1 miliar jiwa kepada Wang Lin. Sekarang Liu Mei menyimpulkan bahwa sekte pemunihan jiwa sepertinya memang berniat menentang Sujaku dan karena itulah tanpa pikir panjang dia pun berencana melibatkan diri untuk membantu Wang.
Tepat ketika Liu Mei hendak ikut campur, datanglah seorang pria dengan topi jerami yang berjalan mendekat, di mana pria itu tidak lain adalah kawan lama Wang Lin dari aliansi 4 sekte, Zhao Wutai, yang juga merupakan salah satu dari 4 kandidat yang dipilih oleh Yun Kueji sebagai Sujaku selanjutnya. Kekuatan Zhao Wutai masih berada di ranah formasi jiwa menengah dan bukan merupakan tandingan Liu Mei. Meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk melibatkan dirinya dalam percakapan ketika meminta sang murid Sujaku untuk tidak mengganggu temannya. Liu Mei menghela napas, tidak mengetahui dari mana datangnya orang bertopi jerami ini, dan memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Sementara Zhao Wutai yang sudah memutuskan untuk mendukung Wang Lin segera duduk dalam posisi lotus dan mengaktifkan domainnya. Sementara Liu Mei dihalangi oleh Zhao Wutai, Wang Lin melanjutkan pertempurannya dengan Wang yang jelas bukanlah tandingan para leluhur sekte pemunian jiwa yang seluruhnya merupakan ahli di ranah transformasi jiwa. Kedua belas fragmen jiwa itu menyerbu ke arah Wang membabik buta, membuat leluhur klan iblis raksasa itu Puxiang 7 keliling berpikir bahwa andai saja ia menyadari bahwa Wang Lin memiliki harta seperti ini, maka dia pasti akan memilih pergi jauh dan tidak akan terlibat dalam pertempuran ini. Namun penyesalan selalu datang belakangan, karena kalau datangnya di depan itu namanya pendaftaran ya guys ya. Dan Wang tidak memiliki pilihan lain selain melawan dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan terdesak, Wang meluncurkan serangan terakhir dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, meskipun hal itu dapat merusak jiwa asalnya. Sayangnya Wang Lin juga sudah mengantisipasi kartu terakhir Wang ini, dan saat pusaran besar terbentuk di atas kepala Wang, fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih cepat sebelum menyelubungi leluhur klan iblis raksasa itu dalam sebuah jaring jiwa yang tak terhindarkan. Wang masih berusaha untuk melawan, namun bahkan kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa pun tidak dapat menyelamatkannya. Dengan sebuah ledakan dahsyat dan jeritan terakhir yang mengerikan, jiwa primordial Wang pun hancur, menandakan bahwa leluhur generasi terkini dari klan iblis raksasa telah menjemput ajalnya. Edian, gila wedan banget si Wang Lin memang ya. Abis Suyu dan Li Yuanpeng digeprek, sekarang giliran Wang dan klan iblis raksasa lah yang dibuat modern. Mana itu Liu Mei sempet-sempetnya mau gangguin Wang Lin, untung udah dicegah sama Zhao Wutai. Ayo, masih pada inget nggak Zhao Wutai yang mana? Kira-kira apa nih yang Wang Lin lakukan setelah menghancurkan Wang dan klan iblis raksasa? Dan apa juga yang akan dia lakukan kalau tahu Liu Mei masih terus membututinya, bahkan berusaha untuk mengganggu rencananya balas dendam? Lanjut nggak nih?